Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Adil hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin, hadirat, bapak, ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Faqala Sayyiduna al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain amin. Ila an qala faman khafa min ar-riya'i hala fi'lihi syai'an min hadhihi al-a'mal adh-dhahirah falaysa yanbaghi lahu an yatrukahu bal alayhi an yaf'alahu wa yajtahida fi daf'i ar-riya'i an nafsihi wa yasta'ina billahi ta'ala wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian masih menyambung pembahasan sebelumnya ini. Tatkala kita dapat di dalam diri kita kok ada rasa ketakutan di dalam beramal, khawatir tercampur riya di dalam amal ibadah kita, maka kata beliau, nasihat daripada beliau, kalau memang demikian, betul-betul khawatir amal ibadahnya akan ludes, hangus gara-gara penyakit riya dalam hatinya, mending kata beliau dia tidak menampakkan akan amal ibadahnya. Lebih baik dia mengamalkan ibadahnya itu tidak di hadapan orang. Kalau toh mau beribadah, ya sekiranya tidak dilihat oleh orang, jangan ditampakkan. Kalau memang betul-betul dia khawatir akan penyakit riya dalam dirinya. Demikian ini pembahasan sebelumnya. Karena kalau kita sembunyikan amal ibadah kita, jelas itu lebih tepat, lebih kehati-hatian, dan itu jelas lebih selamat dalam amal ibadah kita. Kecuali kemarin kalau orang tadi adalah orang yang memang
maaf pada dirinya itu ada sifat keikhlasan yang sempurna. Orang soleh dia paham betul dengan isi hatinya, betul dengan niat, paham betul dengan niatan-niatan dalam hatinya. Maka bisa jadi bagi orang soleh semacam itu bisa jadi ditampakkan itu lebih utama, karena bisa jadi dengan menampakkan akan amal ibadahnya maka yang lain pun ikut mengikuti beliau, ikut serta dengan beliau beramal ibadah layaknya beliau. Kan demikian kalau memang beliau atau dia orang soleh tadi adalah orang yang bisa menjaga hatinya. Namun kalau semacam seperti kita, ya lebih baik kita beramalnya itu tidak diketahui oleh orang, karena terkadang namanya penyakit hati itu macam-macam nih. Mungkin bisa kita tatkala beramal ibadah kita bisa ikhlas, bisa terhindar dari riya, tapi terkadang menjaganya itu terkadang sulit. Suatu ketika nanti kalau maaf pas ada apa gitu nih, cekcok atau apa, tiba-tiba kita ungkit-ungkit kembali apa yang telah kita lakukan, ini juga termasuk yang bisa membinasakan akan amal ibadah kita. Kan demikian nih. Dan bahkan suatu ketika yang diceritakan ada seorang soleh, seorang alim di zamannya, beliau berkunjung, berziarah kepada orang yang baru pulang haji. Maka orang tadi ya menjamunya dengan baik, mempersilahkannya dan seterusnya. Namun dia sempat berbicara dengan istrinya bahwasanya tolong siapkan minuman untuk beliau ini dari teko yang kita haji kesekian kalinya. Akhirnya kata orang soleh tadi itu kasihan amal ibadahnya, bisa jadi ludes gara-gara yang semacam ini. Oleh karenanya ya kalau tidak ada orang lain yang mengetahui, kan setidaknya ini lebih selamat nih, diam-diam aja sudah, diam-diam ya, karena tentunya kita semuanya ini ya gampang yang semacam itu. Kan demikian. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu sekalian, terus bagaimana kalau seumpama amal ibadah itu ya harus kita lakukan secara terang-terangan, seperti kemarin layaknya kita melakukan sembahyang berjamaah di masjid, kayak belajar ilmu agama, mengajarkan akan ilmu agama, berhaji, berjihad, ya tidak mungkin diem-diem ya, karena memang ini tidak bisa disembunyikan, ini tidak bisa diem-diemkan orang lain tidak tahu, ya mau tidak mau kalau sholat berjamaah kan mesti di masjid, orang mesti tak tahu. Terus seperti apa kalau kita khawatir akan terjadi riya di dalam amal ibadah yang memang kita tidak bisa menyembunyikannya? Maka kata beliau, kalau memang demikian tetap dilakukan. Kalau kita khawatir terjadi riya nantinya dalam amal-amal yang nampak dari yang harus kita tampakkan, dari tidak bisa kita sembunyikan, ya harus kita lakukan. Jangan maaf saya khawatir riya sholat berjamaah nanti gini-gini, takut riya bla bla bla, akhirnya tidak berjamaah, ya konyol juga, tidak bisa semacam itu tetap harus dilakukan, tetap harus diamalkan, tidak boleh tidak, jangan sampai gara-gara semacam itu, gara-gara takut riya akhirnya dia tidak beramal soleh, ya tidak bisa, harus beramal. Cuma kata beliau, seiring beramal tetap dilakukan, tapi dia harus berusaha untuk menangkal yang namanya penyakit riya yang akan terjadi dalam dirinya, dan dia berharap meminta tolong kepada Allah, tetap beramal, berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit riya tadi dalam amal ibadahnya, dan sembari minta tolong kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, berharap kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, karena tentunya Allah lah sepaling baiknya pelindung dan juga sepaling baiknya penolong, karena yang menolong dan melindungi itu adalah Allah. Minta semuanya kepada Allah. Kan demikian ini kalau amal yang doib, seperti kita belajar ilmu agama dan kita mengajar ilmu agama. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kemudian beliau setelah berbicara atau menasihati kita tentang riya, sombong, dan sempat kemarin yang paling besar penyakit hati adalah ragu, ragu akan Allah. Ini paling bahaya karena memang bisa jadi keliru sedikit dia bukan beriman kepada Allah. Kalau matinya kafir, wal iyadu billah. Kemudian beliau
melanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, kata beliau, wa minal muhlikat, termasuk yang bisa membinasakan kita adalah al-hasadu lil muslimin, dengki atau iri dengki terhadap kaum muslimin, orang muslim lainnya. Wa mahabbatu syarri li ahadin minhum, dan senang keburukan yang menimpa salah seorang di antara saudara kita yang muslim. Jadi kalau saudara kita yang muslim itu dapat musibah itu kayaknya senang. Kalau dapat ya hal-hal yang tidak mengenakan, kita ini senang. Ini juga termasuk penyakit hati. Ini termasuk penyakit. Wa idmarul adawati, menyembunyikan permusuhan. Senangnya itu musuhan sama saudaranya, sama kaum muslimin lainnya. Ini juga bahaya. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu saudara, bukan malah permusuhan. Kan demikian. Bukan malah benci sana, doktrin sini, akhirnya sesama umat Nabi Muhammad itu ya tadi tidak bertegur sapa, kelahi dan seterusnya, gara-gara tadi menyembunyikan ya permusuhan di antara mereka. Ini juga termasuk penyakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata beliau, wal ghishu wal hiddu lahum, sama kayak culas, kecurangan, ingin curang juga, ini termasuk juga. Kemudian benci kepada mereka juga sama. Waqillatu rahmati bihim, sedikit kurang peka, kurang berbelas kasih dengan mereka, dan juga wasyafaqah alaihim, sama kurang kasih sayang kepada saudara kita. Kalau sama non muslim pun baiknya luar biasa, sama saudaranya sendiri kaum muslimin dia enggan untuk berbuat baik, kurang. Ini nggak tepat apalagi dengan saudaranya. Dia sudah seorang muslim, dia kerabatnya, mungkin lebih-lebih dia tetangganya, tidak peka seperti apa lagi. Ini lebih dituntut lagi untuk lebih peka, lebih kasih sayang lagi daripada yang lainnya, karena haknya tentunya lebih banyak daripada yang lainnya. Itu semacam itu Berarti itu semuanya tanda-tanda ya penyakit dalam hatinya. Wasu'udzanni bihim, ya su'udzon, berburuk sangka dengan mereka. Fakullu dzalika minas sifatil muhlikah. Maka itu semuanya kata beliau dari iri dengki, tidak senang atau senang kalau saudaranya itu tertimpa keburukan musibah, menyembunyikan permusuhan, kecurangan, benci kepada mereka, sedikit peka dengan mereka, sedikit kasih sayangnya dengan mereka, selalu suudzon dengan mereka. Itu semuanya adalah termasuk sifat-sifat yang bisa membinasakan kita. Demikian. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama. Beliau mulai sedikit menjabarkan yang pertama. Kata beliau, ammal hasad, adapun hasad. Adapun hasad, adapun iri dengki Bapak sekalian. Kata beliau, fahasbuka bihi dhamman wa kubhan. Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati min syarril hasidi, kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitan. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Kata beliau yang pertama tadi, pembahasan beliau tadi adalah hasud, hasad, sifat iri dengki terhadap saudaranya. Maka kata beliau, iri dengki itu buruk sudah. Iri dengki itu sesuatu yang tercela sudah. Buktinya cukuplah sebagai dalil, sebagai bukti yang nyata bahwasanya hasud, iri dengki itu adalah suatu yang jelek, suatu yang buruk, suatu yang tercela. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad, untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah dari keburukan kejahatannya orang yang dengki. Ini ayatnya kita baca saben hari kalau kita sholat, kayak sesuatu tidak mungkin baca surah yang panjang-panjang. Paling kalau baca surah itu ya Al-Falaq sama An-Nas, kan gitu. Ya ini kan makanya saya katakan ini yang sering kita baca. Jadi ini sering kita baca Bapak sekalian. Kemudian kama amaru itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah daripada buruknya orang yang dengki. Itu sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan. Jadi orang yang dengki itu
sama persis seperti layaknya syaitan, musuhnya kita juga, sama-sama jahatnya, sama-sama buruknya. Makanya Nabi diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Ini sebagaimana yang sering kita baca surahnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang hasud, orang yang dengki tatkala mereka atau dia mendengki. Demikian, berarti ini sudah cukup lagi. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya hasud itu, iri dengki itu tidak bagus. Kayak apapun itu tidak bagus. Seperti layaknya tadi ini, buruknya juga syaitan terhadap kita. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar karena pada malam hari ini beliau Abu Al Habib Muhammad Bagir bin Agib beliau akan memberikan sedikit ucapan-ucapan kepada kita semuanya. Mari kita dengari, kita simak baik-baik Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يفتح باب رحمة الله عندنا ونعم وصلنا والله من الجواب من الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita ini mengikuti